Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kita nonton yuk filmnya. Di rumah pohon inilah cerita kita bermula. Di sini tinggal satu keluarga tikus terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya. Ayo ayah, kejar Ocit. Aduh, capek sekali. Badan gemuk begini susah dibawa lari. Ayo ayah, kejar lagi dong. Masa segitu saja udah kecapean? Aduh, Ocit, ayah menyerah deh. Ayah sudah kelelahan. Wah! Aduh, sakit. Ocit, jangan tarik ekor ayah dong. Mama, aku ingin membaca. Ajari aku dong. Mana mungkin mama mengajarimu membaca? Mama saja tidak bisa membaca. Dari mana kamu tahu perihal membaca? Waktu aku bermain di hutan bersama teman-teman, aku bertemu anak manusia. Mereka tersesat di hutan, tetapi mereka bisa membaca petunjuk arah yang tertulis di papan, sehingga mereka dengan mudah bisa kembali ke rumahnya. Rupanya, papan-papan yang banyak menempel di pohon di dalam hutan adalah petunjuk jalan bagi manusia agar mereka tidak tersesat. Sejak saat itu, aku ingin sekali bisa membaca seperti anak manusia. Tapi Dok, cuma manusia yang bisa membaca. Mana ada manusia yang mau mengajari tikus membaca? Mama kok malah bikin Dido patah semangat? Masa bodoh, pokoknya Dido mau cari orang yang bisa ngajarin membaca. Loh, kenapa kamu? Kok kelihatannya marah? Iya Kak Dido, kenapa sih? Seperti lagi kesal. Ayah, Dido ingin bisa membaca seperti anak manusia. Apa ayah bisa mengajari Dido membaca? Membaca? Apa ayah tidak salah dengar? Ayah, membaca itu apa sih? Bagaimana ya menjelaskannya? Bagaimana ayah? Bisa kan ayah membaca? Masalahnya ayah juga tidak bisa membaca. Dan tidak ada makhluk lain yang bisa membaca selain manusia. Iya Kak Dido, ada-ada saja nih. Sana belajar sama manusia kalau berani. Iya Dok, lagi pula buat apa kamu bisa membaca? Tidak ada manfaatnya buat seekor tikus. Jangan-jangan Kak Dido ingin menjadi anak manusia. Hai Dido, kenapa kamu? Kelihatannya lesu sekali. Ayo kita bermain kucing-kucingan. Aku ingin bisa membaca. Kamu tahu nggak kok tempat belajar membaca? Membaca? Aku tidak tahu di mana tempat belajarnya. Lagi pula, buat apa kamu belajar membaca? Ah, ya udah kalau kamu tidak tahu. Loh, Dido, kamu mau kemana? Ayolah Dido, mendingan kita bermain kucing-kucingan. Aku mau cari tempat buat belajar membaca. Yah, apa boleh buat? Kamu cari sendiri deh. Niko, ada apa dengan si Dido? Mau kemana dia? Tidak seperti biasanya dia murung begitu. Si Dido lagi cari tempat buat belajar membaca. Membaca? Rasanya aku pernah dengar kata itu. Apa sih artinya membaca? Itu loh, coret-coretan yang ada di pohon yang dibuat manusia. Dido ingin seperti manusia, bisa mengartikan coret-coretan itu. Hah? Ingin seperti manusia? Hai, itu si Dido baru pulang. Iya, kebetulan nih lagi iseng. Kita godain yuk.
Hei Dido, bagaimana? Sudah ketemu tempat buat belajar baca belum? Belum. Kalian tahu tidak? Aku tahu, letaknya di atas langit sana. Kamu harus bisa terbang untuk mencapainya. Ya jadi burung dong. Hai Dido, bagaimana? Sudah ketemu belum tempatnya? Kamu juga mau mengejek aku ya? Pergi sana. Loh, aku tidak bermaksud demikian kok. Aku kan bertanya baik-baik padamu. Masa bodoh, pokoknya jangan ganggu aku. Wah, itu Kak Dido datang. Kita tanya yuk. Halo Kak Dido, kok masih berwujud tikus sih? Iya, kalau mau bisa baca harus berubah jadi manusia dulu. Hai, kalian dengar ya. Untuk bisa membaca, aku tidak perlu menjadi manusia dulu. Akan kubuktikan pada kalian. Rupanya kamu ya, seekor tikus. Terima kasih ya sudah menolongku. Siapa yang menolong? Orang duriannya jatuh sendiri. Wah, gawat. Dia kan seekor kucing. Aku jadi takut. Ayo turun tikus yang baik. Jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Sebaiknya aku turun saja. Kalau dia menerkamku, aku masih punya kesempatan buat lari. Kenalkan, namaku Monet. Namaku Dido. Bagaimana aku harus membalas budi baikmu, Dido? Rasanya aku merasa berhutang seumur hidup bila belum membalasnya. Benarkah? Kamu mau menolongku? Tentu saja. Carikan aku guru, supaya bisa belajar membaca. Itu perkara mudah. Aku tahu sebuah tempat untuk belajar membaca. Bagaimana kalau besok kita sama-sama pergi ke sana? Kamu serius kan? Memangnya ada tempat buat tikus belajar membaca? Sebenarnya bukan buat tikus, tapi kurasa kita pun bisa belajar di sana. Hore! Akhirnya aku bisa belajar membaca. Ada kucing, selamatkan diri, lari! Oh, kok ada kucing nyasar ke sini? Iya, padahal kan belum saatnya musim berburu tikus. Di mana rumahnya ya? Katanya rumah beratap merah, berdinding oranye, dan totol-totol kuning. Nah, itu dia. Permisi, Dido. Wah, kucing! Lari! Paman, jangan takut. Aku temannya Dido. Lari! Hei Dido, awas ada kucing, jangan keluar. Ayah, ibu, Dido mau pergi ke sekolah bersama Monet. Benar, Paman. Aku akan mengantarnya ke sebuah sekolah. Jangan pergi! Itu musuh bebuyutan kita. Ayah, ibu, tidak perlu khawatir. Monet kucing yang baik kok. Benar, Paman. Aku tidak akan mencelakai Dido. Loh, itu kan si Dido. Kok dia jalan bareng sama kucing? Masa sih? Dido, mau kemana kamu? Hai teman-teman, jangan khawatir. Aku mau cari sekolah ditemani kucing ini. Jangan percaya Dido, semua kucing itu jahat. Masalahnya, aku ingin sekali percaya pada tikus, tetapi kalian malah menertawaiku selama ini. Kalian tuh gara-garanya sering mengejek si Dido. Sudahlah Niko, tidak ada manfaatnya kamu memarahi mereka.
Aku pergi ya. Dido, maafkan kami. Selama ini kami selalu mengajakmu. Kasihan kamu Dido, akhir hidupmu akan jadi santapan kucing. Loh, itu sepertinya sebuah pemukiman. Pasti di situ tempat belajar membaca ya. Kok ketawa sih? Apanya yang lucu? Itu perkampungan kucing. Memangnya kamu tidak tahu ya? Hah? Perkampungan kucing? Mengapa kamu membawaku ke sini? Jangan-jangan kamu mau memakanku di sana ya? Hai, untuk sampai ke tempat belajar, kamu mau tak mau harus lewat sini. Lagi pula kalau aku mau memakanmu, sejak di pohon durian itu sudah aku lakukan. Ya sudah, pulang sana. Kalau kamu curiga terus, aku tidak mau mengantarmu ke tempat belajar membaca. Maaf dong Monet, curiga kan hal yang wajar. Please deh, antar aku ke tempat itu ya. Baik, dengan satu syarat, berhenti curiga ya. Siap bos, aku bersumpah tidak akan curiga lagi. Kok sepi sih? Kemana para kucing? Para kucing dewasa sedang pergi ke negeri tetangga. Sedangkan anak-anak kucing mungkin mereka sedang bermain-main di hutan. Wah, kebetulan nih kamu membawa tikus. Ayo serahkan tikus itu, kita sate rame-rame. Wah, aku mau disate, tolong Monet. Tenang Dido, aku akan melindungimu. Ayo, siapa yang berani mengambil tikus ini dariku? Harus menghadapiku lebih dahulu. Wah, kamu kok serakah Monet? Bagi-bagi dong kalau dapat tikus. Iya, kasih Kak, aku ekornya aja. Kalau aku sih dikasih kakinya sudah puas. Iya, nanti kalau kita dapat tikus, kamu juga kami bagi. Tikus ini bukan santapan, dia sahabatku. Sebaiknya kalian menyingkir saja. Apa aku tidak salah dengar ada kucing bersahabat dengan tikus? Aku paling tidak suka ditertawai. Hiya, hiya, hiya. Wah, mereka lari ketakutan. Sekarang aku yakin 100% kamu bisa melindungi aku. Hebat ya aku. Wah, hutannya lebat sekali ya. Iya ya, malah semakin ke dalam semakin lebat dan semakin menyeramkan. Berapa lama ya kita sampai ke tempat tujuan? Sekitar 1 minggu lah. Wah, lama juga ya. Sepertinya kita harus bermalam dong di dalam hutan. Ih, serem. Itu sih tidak seberapa. Yang lebih menakutkan di dalam hutan banyak makhluk buas yang sewaktu-waktu muncul dan memangsa kita. Ah, kamu jangan menakut-nakuti aku dong. Aku jadi gemeteran nih. Aku serius. Makanya setiap saat kita harus waspada. Bisa saja tiba-tiba mereka muncul di depan kita. Maksudmu makhluk yang berdiri di depan kita? Wah, itu kan beruang, makhluk terbuas hutan ini. Siapa kalian? Mengapa datang ke sini? Lari! Tolong! Naik ke atas pohon. Tolong! Monet, tangkap akar ini. Akan kutarik ke atas. Lihat beruang itu tidak bisa naik ke sini. Rasain, kita kan bisa santai di atas pohon ini sampai beruang itu pergi. Loh, beruangnya bisa memanjat pohon. Lari! Enaknya saja menuduh aku tidak bisa memanjat pohon. Kalian tahu tidak? Sungguh, aku tidak tahu kalau kamu bisa memanjat pohon. Maafkan kami Om Beruang.
Kami kan baru pertama kali ke hutan. Oh, jadi kalian bukan pencuri madu yang sering mengambil kepunyaanku ya? Jelas bukan. Aku sendiri tidak tahu seperti apa madu itu. Oh, jadi Om Beruang mengejar-ngejar kami karena mengira kami pencuri madu ya? Salah sendiri. Kenapa kalian lari? Jadi aku kejar saja. Hahaha. Kita terpaksa bermalam di hutan ini selama perjalanan. Masih berapa malam lagi kita harus menginap di hutan? Masih 6 hari lagi. Pasti sangat melelahkan. Aku baru pertama kali tidur di luar rumah di depan api unggun. Ternyata asik juga ya. Kalau aku sih sering tidur di luar seperti ini. Omong-omong, pengalaman bertemu dengan Paman Beruang tadi siang seru ya. Akhirnya kan kita tahu kalau beruang itu pandai memanjat pohon. Tidak seperti kamu tuh, tidak bisa memanjat pohon. Walau aku tidak bisa memanjat pohon, lariku kan sangat cepat. Buktinya Paman Beruang tidak bisa menangkapku. Kamu hanya cepat larinya saat dikejar-kejar. Waktu dikejar anjing pun larinya sangat cepat. Suara apa itu? Alah, paling juga suara semak. Ada makhluk yang lewat. Makhluk? Maksudmu makhluk apa? Hai, lihat, ada sepasang mata bercahaya. Wah, menyeramkan. Makhluk apa itu ya? Jahat tidak? Aku juga tidak tahu. Wah, ternyata makhluk itu bisa terbang. Ternyata seekor burung. Ternyata burung itu menyerang kita. Aduh, itu sakit. Lepasin dong. Enak saja. Emangnya gampang menangkap mangsa? Lagi pula seharian ini kan aku belum makan. Apa? Kamu mau memakanku? Tidak. Loh, kok airku terasa panas sih? Aha. Rupanya bisa juga ya bikin api unggun dari ekormu. Panas! Panas! Terpaksa deh kita tidak tidur semalaman buat jaga-jaga kalau ada binatang jahat lagi. Kalau sudah begini, aku rindu rumah, di mana aku tidur di kasur empuk tanpa rasa ketakutan. Loh, Monet, kamu sudah tidur ya? Ya, sudah, aku juga tidur ah. Dido dan Monet terus melanjutkan perjalanan mereka di dalam hutan selama beberapa hari. Selama dalam perjalanan, acap kali mereka bertemu dengan makhluk-makhluk aneh dan kadang membahayakan. Tanpa terasa, mereka telah melakukan perjalanan di dalam hutan selama 1 minggu. Nah, di kuil itu tempat anak manusia belajar membaca. Benarkah di situ tempat belajar membaca? Jangan lupa subscribe ya. Wah, ternyata bangunannya besar sekali ya. Bangunan ini apa namanya, Monet? Ini sebuah kuil, tetapi di dalamnya ada sekolah tempat anak-anak belajar membaca. Apakah aku akan diterima belajar di sana? Kita coba aja. Ayo kita ke sana. Kok cara mengetuk pintunya begitu sih? Aneh sekali. Kalau diketuk tangan, pintu ini tidak akan berbunyi. Pintu ini kayunya tebal sekali. Hei, ada perlu apa kalian mengetuk pintu? Kami mau apa ya? Kami mau belajar membaca di sekolah ini. Boleh kan? Hah? Belajar membaca? Iya.
belajar membaca di sekolah ini. Boleh kan? Dengar ya, di sekolah ini tidak menerima kucing dan tikus belajar di sini. Hah? Nah, sebaiknya kalian pulang sana. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan kucing dan tikus. Setelah menempuh perjalanan yang berbahaya selama seminggu, masa sih harus balik ke rumah begitu saja? Kasihan si Dido. Aku harus mencari cara. Ya sudah, kalau kalian tidak pergi juga, kami saja yang masuk. Hei, tunggu dulu. Ada apa lagi? Sudah kubilang di sekolah ini tidak menerima tikus dan kucing menjadi murid. Sebenarnya kami kesini bukan untuk belajar. Kami mau mencari pekerjaan, ada tidak? Sebenarnya ada pekerjaan sebagai pelayan. Tapi apa kamu bisa melakukan pekerjaan manusia? Percayalah, kami pasti bisa. Kami kan sangat memerlukan pekerjaan. Kita kesini kan mau belajar membaca, bukan menjadi pelayan di sini. Tenang saja Dido, kita pasti belajar. Aku tidak mengerti. Kita kan tidak diterima sebagai murid di sini. Nanti juga kamu mengerti. Mengerti bagaimana sih? Malah bikin aku penasaran. Jelasin dong, Monet. Sabar dong, Dok. Nah, kita sampai. Nah, ini namanya ruang kelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya. Nah, sudah selesai deh menghidangkan makanan. Sekarang kita bisa ikutan belajar. Asik, akhirnya kita belajar membaca. Hei, kalian kucing dan tikus, cepat keluar sana. Tugas kalian kan sudah selesai. Kami mau ikut belajar, Pak, dari belakang sini. Boleh kan? Tidak boleh, kalian kan cuma pelayan di sini. Lagi pula mana boleh kucing dan tikus menjadi muridku. Jangan menyerah dulu, Dok. Kita cari jalan yang lain. Cara apa lagi? Nampaknya aku tidak punya kesempatan belajar di sini. Begini saja, kita curi-curi belajar sambil menghidangkan makanan. Bagaimana maksudmu? Aku tidak mengerti. Susah menjelaskannya. Kita lakukan saja besok. Lebih baik sekarang tidur saja. Dan yang bundar ini huruf O. Huruf yang bulat itu namanya O ya. Mana kueku? Cepat dong. Ini kuenya. Loh, kenapa ya? Kok berubah mukanya? Ada belalainya? Apanya yang lucu, ha? Nih, rasakan. Hei, mau lari kemana? Kalau seperti ini pelayannya, mana bisa belajar dengan tenang. Kalian tuh cuma bikin kekacauan saja di sini. Kalian pergi dan jangan kembali lagi ke sini. Jauh-jauh dari rumah datang ke sini, cuma tahu huruf A, I, U, E, O saja. Dido, jangan putus asa. Aku tahu satu cara agar kamu belajar kembali di sini. Bagaimana? Kita kan sudah diusir dari tempat ini. Tenang saja, kita akan menyelinap ke dalam. Kita belajar dari langit-langit kelas.
Jaraknya terlalu jauh. Bagaimana kita menjangkaunya? Kita melompat saja, Dido. Paling-paling kalau tidak sampai jatuh ke bawah. Aduh, hampir saja. Ayo Dido, sekarang giliranmu. Aduh, bisa tidak ya? Monet yang jago melompat saja hampir jatuh. Ayo Dido, jangan takut. Aku bantu menangkapmu. Aku harus bisa. Iya! Untung aku berhasil menangkap ekormu. BEB CACA beca. BEB CACA beca. BABAT CACA baca. BABA CACA baca. Wah, ternyata enak ya mengintip belajar dari atas langit-langit kelas. Tentu saja kita dapat sepuasnya belajar membaca tanpa takut diusir lagi. Kok diam sih? Aku intip lagi ah. Wah, mereka sedang menulis. Bapak guru juga sedang menulis. Ya, aku tidak punya alat tulis. Bagaimana aku belajar menulis? Nih, aku punya kapur tulis yang aku ambil di ruang kelas kemarin. Nah, aku lihat dulu tulisannya. BEB CACA beca. Ah, tulisanmu bagus ya Dido. Kamu mau menulis, Monet? Boleh. Aku coba sini. BEB CACA beca. Wah, tidak terasa. Tahu-tahu kelas sudah bubar. Ini baru hari pertama. Dalam waktu 3 bulan kita pasti sudah lancar membaca. Loh, kok perutku berbunyi? Kenapa ya? Itu artinya kamu lapar, Dido. Sama aku juga sudah lapar. Kita cari makanan yuk di dapur. Itu kan mencuri namanya. Aku tidak mau ah. Kita tidak mencuri, Dido. Itu kan makanan sisa murid yang belajar tadi. Lagi pula kalau tidak makan, apa bisa kamu belajar di sini? Iya ya, apa boleh buat. Kita kan mengambil makanan sisa. Toh akhirnya mereka buang juga. Sebentar, aku intip dulu. Wah, para penjaga itu sedang tidur. Mungkin kekenyangan makan. Ini Dido bawa duluan. Wah! Hah, suara apa itu? Lari! Kucing sialan itu rupanya. Rupanya dia mau mencuri kue kita. Kenapa kamu, Monet? Duh, aku ketahuan. Untung aku berhasil kabur. Sudahlah, sepiring kue ini sudah cukup untuk beberapa hari. Coba nih, enak deh. Iya, enak sekali kuenya ya. Iya, apalagi lagi lapar begini. Selama beberapa pekan, Monet dan Dido belajar membaca dan menulis di langit-langit kelas saat pelajaran berlangsung. Bila makanan telah habis, mereka terpaksa mencurinya di dapur dan acap kali dikejar-kejar oleh penjaga sekolah. Tanpa terasa, mereka telah 3 bulan belajar dengan cara mengintip dari langit-langit kelas.
Monet, cita-citaku sudah tercapai. Aku sudah bisa membaca. Saatnya kita untuk pulang. Sebaiknya sebelum pulang kita ambil kue dulu untuk bekal di jalan. Kurasa tidak usah, Monet. Kita kan bisa cari makanan di perjalanan nanti, seperti waktu kita datang ke sini. Tapi kan lebih baik kalau di perjalanan nanti tidak cari-cari makanan lagi, ya kan? Terserahlah, aku sih ikutan saja. Sebentar, aku intip dulu. Aman, tidak ada siapapun di dapur. Ayo kita masuk. Monet, jangan masuk! Tidak! Tenang, Monet, aku akan cari akal untuk melepaskanmu. Dido! Tikus dan kucing ini telah bikin kekacauan di sekolah kita selama 3 bulan belakangan ini. Kami kan cuma mau belajar baca. Memangnya tidak boleh? Kalian kan sudah kularang belajar di sini. Malah menyelinap masuk. Selain itu, mereka sering mencuri kue dan merepotkan kami berdua. Itu kan terpaksa kami lakukan agar tidak kelaparan. Sudah, aku mengerti permasalahannya. Baiklah, aku sudah menulis hukuman yang pantas bagi kalian. Hukumannya apa ya? Aku tidak tahu, Dok. Tapi kepala sekolah pasti bijak dalam menentukan hukuman. Paling kalian dapat hukuman gantung. Enak saja, kalian kejam menginginkan kami digantung. Tenang, Dido. Mereka cuma mengolok-ngolok. Ini gendut, kamu bacakan hukumannya di depan murid-murid. Beres, Pak. Pengumuman. TITT, KUKUKU, S kus, tikus, DADADA, N dan KUKUKU, CICICI, Cing, kucing. Sampai kapan selesainya baca pengumuman? Kalau bacanya dieja begitu. Aduh, bisa-bisa sampai malam nih bacanya. Iya, aku kesal nih. Aduh, ini huruf apa ya? Aku lupa. Aku kan tidak bisa baca, makanya aku serahkan padamu. Itu huruf E, tahu? Dibacanya telah terbukti bersalah. Selanjutnya, pihak sekolah telah memutuskan. Oh, jadi kalian berdua bisa membaca dengan cepat ya? Ya bisa dong, kami kan sudah belajar membaca di sekolah ini. Kalau begitu, tolong aku ya. Kalian membacakan beberapa kalimat, lalu aku ikuti. Bagaimana? Mau tolong tidak? Baiklah, kami bersedia menolong. Ayo dong, dimulai. Tikus dan kucing telah terbukti bersalah. Tikus dan kucing telah terbukti bersalah. Pihak sekolah telah memutuskan. Pihak sekolah telah memutuskan Menghukum mereka selama 3 bulan. Menghukum mereka selama 3 bulan Dalam penjara sekolah. dalam penjara sekolah. Aku jadi menyesal telah menangkap kalian. Aku juga. Iya, kasihan. Aku jadi sedih. Kasihannya mereka. Maafkan aku, Dido. Kalau saja aku tidak berniat mengambil kue, mungkin saja sekarang kita dalam perjalanan pulang. Sudahlah, tidak apa-apa, Monet. Toh di penjara pun banyak buku cerita. Aku kan bisa baca buku sepuasnya di sini. Benarkah kamu tidak marah padaku karena di penjara seperti ini? Sumpah, aku baik-baik saja. Itu kepala sekolah datang. Ada apa ya? Kudengar kalian sudah bisa membaca ya?
Bagaimana kalian belajarnya sampai bisa membaca? Begini, Pak. Maka Dido pun menceritakan semua pengalaman mereka di sekolah ini kepada kepala sekolah sampai akhirnya mereka tertangkap. Nah, begitu Pak ceritanya. Wah, kalian hebat, benar-benar luar biasa. Besok akan ada pelantikan bagi murid-murid yang sudah bisa membaca. Kalian juga akan dilantik. Kalian tidak perlu menjalani sisa hukuman. Setelah dilantik, kalian bebas pulang. Hore, kita bisa pulang. B-A-ba-ba, R-I-ri-ri, bari, L-A-la-la, R-A-ra-ra, S-ras, laras. Rajin membaca ya, Nak? Pasti, Pak. D-I-di-di, D-O-do-do, dido, M-O-mo-mo, N-E-ne-ne, T-net, monet. Dido, Monet, kalian berdua adalah murid yang hebat. Kalian belajar di sekolah ini dengan cara yang tidak biasa, pantang menyerah, dan berani ambil resiko. Kalian lulus dari sekolah ini dengan cara yang luar biasa. Kalian berdua adalah lulusan yang istimewa. Terima kasih Pak, aku bangga jadi lulusan sekolah ini. Aku juga. Kalian berdua jangan lupa sering membaca ya. Pasti Pak, akan kubaca semua buku pemberian sekolah ini. Monet dan Dido memulai perjalanan pulang. Berhasilkah mereka pulang dengan selamat? Yuk kita ikuti cerita selanjutnya. Net, setelah sampai di rumah, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja membaca semua buku yang kubawa. Iya, akan kutunjukkan pada semua tikus kalau bisa membaca itu enak. Jangan girang dulu, kita belum tentu selamat sampai rumah. Belum tentu selamat. Memangnya kenapa belum tentu selamat? Dok, perjalanan pulang sama berbahayanya dengan saat kita berangkat. Banyak hewan buas di hutan ini. Kalau hewan yang panjang itu berbahaya tidak? Ular! Wah! Lari! Dido! Aku harus menyelamatkannya. Wah, berhasil. Ularnya mati. Hebat kamu, Monet. Kamu bisa membinasakan ular. Kecil itu sih. Tunggu, jangan hilang dulu. Aku tidak mungkin kalah oleh makhluk kecil seperti kalian. Dia masih hidup. Monet! Dido, kamu lari saja. Selamatkan dirimu. Kita harus pulang bersama-sama. Hiat! Dido, kamu lari saja. Selamatkan dirimu. Dido! Dido, bangun Dido. Lari. Tibalah saatnya menyantap makanan lezat. Sudah aku bilang, kamu kelawang bikin onar di sini. Ampun,
kamu tidak apa-apa? Baik-baik saja, Monet. Syukurlah, kalian tidak apa-apa. Ular itu memang selalu bikin onar di sini. Terima kasih Paman Beruang. Tanpa Paman kami mungkin sudah dimakan ular jahat itu. Itu kan sudah kewajibanku sebagai penjaga hutan ini agar tetap damai. Omong-omong, kalian mau kemana? Mau pulang, Paman. Iya, kami baru selesai belajar di sekolah. Sekarang dalam perjalanan pulang. Hati-hati ya di jalan. Baik, Paman. Kami permisi. Dah. Monet, lihat pemukiman kucing sudah dekat. Berarti pemukiman tikus tidak jauh lagi. Ayah, Ibu, Monet pulang. Aduh, Monet, kemana saja kamu berbulan-bulan menghilang? Ibu, maafin Monet, pergi kita bilang-bilang dulu. Sudahlah, yang penting kamu selamat. Kami mengira kamu sudah tiada. Ayo, Dido! Kak Dido, maafkan Ocit ya, suka ngeledekin Kak Dido. Sudahlah, Kak Dido sudah memaafkan. Sang kancil menyeberangi sungai dengan menapaki punggung buaya sambil menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya dia berhasil mencapai tepian sungai. Nah, begitu cerita tentang si kancil, teman-teman. Kenapa tidak? Kalian bisa membaca kalau mau belajar. Ajari aku membaca dong. Iya, ajari aku dong. Aku juga mau. Tapi syaratnya kalian harus rajin belajar ya. Setuju. Kita sudah belajar seminggu. Coba siapa yang tahu ini huruf apa? Aku tahu Kak Dido, huruf B. Benar. Tidak lama lagi kalian juga bisa membaca. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu ABC. Sejak warga tikus bisa membaca, pakaian mereka diberi huruf sesuai nama mereka sendiri. O untuk Ocit, V untuk Dido, dan N untuk Niko. Nah teman-teman, mudah-mudahan pengalaman Dido bisa membuat teman-teman rajin belajar. Ingat ada pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dah, sampai ketemu lagi dalam petualangan Dido selanjutnya. Ada seekor tikus bernama Dido. Dia ingin sekali bisa membaca. Dido bilang pada teman-temannya, malah ditertawakan oleh mereka. Hai Dido, sadarlah kau nak, kau hanyalah seekor tikus. Mana mungkin kau bisa membaca, itu kepandaian manusia saja. Dido bertemu kucing bernama Monet, menemani Dido cari sekolah. Mama papa bilang berbahaya, sebab kucing adalah musuh mereka. Hai mama, hai papa, hai teman-teman semua, izinkan Dido pergi ke sekolah, walau diantar kucing